Udah muncrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin kopi ya. Mau bikin kopi buat suami. Karena suami lagi kerja di atas, saya nggak tahu kerja apa, tapi tak-tok kayak mukulin kayu apa-apa ya. Bukan mukulin sih, kayak ini palu-palu apa gitu, getok-getok. Nah ini aku mau ke atas, sembari ke atas saya mau bikinin kopi ya, biar lebih bersemangat. Suami lagi kerja apa di atas. Oke teman-teman, aku mau bikin kopi dulu ya. Suami tuh kalau bikin kopi maunya tuh gelasnya besar seperti ini, kayak gentong seperti ini ya. Kalau gelas kecil itu katanya kurang berasa. Nih seperti ini dia mintanya nih. Ini aku mau bikinin kopi dulu biar semangat. Ini pakainya kopi murni ya, kopi pahit ya. Kalau kopi susu itu suami kurang puas, katanya nggak puas minum kopinya ya. Doyan sebenarnya suka sih, cuman nggak beda kalau dia minum kopi yang asli pahit kasih gula gitu, dia lebih suka. Nah kita tunggu mendidih dulu teman-teman ya. Teman-teman sampai kayak gempa suaranya ya. Itu padahal di atas teman-teman, di lantai atas ya. Tahu getokin apa itu ya? Suaranya sampai menggelegar. Aku mau cicipin. Rasanya kopi aja teman-teman. Aku mau bawa ke atas ya teman-teman ya, sambil lihat suami itu lagi ngerjain apa, getak-getok suaranya kayak gempa bumi di atas. Ini aku mau ke atas sambil nyantai-nyantai. Aku mau bawa makanan yang ada aja ini. Ini udah nasi goreng teman-teman, cuman aku tadi udah makan ya, udah kenyang banget. Ini aku punya apa tuh, masih ada empek-empek sedikit teman-teman ya, empek-empek KW.
Aku mau bawa ke atas, nanti mau nyemil di atas ya. Nah, ini cukonya juga masih aku mau pakai di piring aja, tuang aja kali ya. Dikit aja, soalnya pedes ini. Aromanya enak banget, aroma bawang putihnya. Ini aku mau susun sini biar bisa bawa piring kecilnya. Gimana bawanya ini sambil bawa kamera ya. Tutup dulu teman-teman, takut ada cicak. Cicak itu kalau udah makan kan seneng ya, takut tadi indus-indus. Aku mau nyari tutupnya dulu, tutup buat kopinya. Nah, ini piring kecil nanti buat bawa kopinya biar gak panas. Nah, kayak gini aja teman-teman. Nah, aku mau bawa kopinya dulu ya. Ayo teman-teman, aku mau ke atas. Nah, ini kan tangganya masih kayak gini nih teman-teman, yang masih ngeres, banyak pasir-pasirnya, belum bisa dikasih keramik ya, karena kebentur Diana atau biaya. Jadi ya udahlah seadanya. Bismillah, ini aku pakai sendal jepit. Bismillah. Nah, ini lumayan tinggi teman-teman ya. Ini gerimis lagi di atas, suaranya kletok-kletok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kirim kopi secangkir gede, secangkir bakar. Taruh mana ya kopi? Sini aja ya. Hah? Nah, ini maaf teman-teman, di atas masih berantakan banget ya, belum bisa dirapiin, jadi masih susah untuk. Nah, kita nanti mau ngopi sama makan empek-empek di sini sama suami kalau udah istirahat. Nih masih berantakan, rak juga belum sih apa ya, belum dirapiin loh teman-teman, belum sempat. Tuh ada mesin jahit juga. Jemuran ini nanti tampias nggak jemurannya ya? Mau dibikinin tangga buat. Nah, aku mau turun lagi teman-teman, mau ngambil apa tuh, empek. Ini maaf kalau berisik, emang suara lagi. Taruh sini aja kali ya. Biarin aja tuh kameranya. Aku mau ke bawah lagi mengambil tadi cemilan pempek. Bikin tangga. Bisa dibilang steker. Punya rujak teman-teman ya, rujak serut, lumayan lah buat seger-seger nih. Aku taruh di freezer, ini udah aku keluarin 1 jam yang lalu nih, masih seger. Masih ugil. Talang sini tuh aku talang begini, talang begini, talang begini.
Iya. Ya ini yang tambahin ini. Tambahin dari sini. Dari sini juga iya. Nanti biar keker. Bukan anune urip. Mulai apa semi. Nah ini aku mau lihat itu teman-teman apa? Ini teman-teman ya, kamboja aku taruh di atas karena di bawah itu penuh. Jadinya tuh kalau di dalam teras dia nggak kena matahari tuh, dia tuh nggak mau, daunnya nggak mau bagus. Nah ini setelah aku potong, terus aku taruh di atas kan kena matahari. Ini alhamdulillah udah mulai semi kecil-kecil dan mulai hidup lagi, subur lagi. Aku sebenarnya mau naik tadi membawa stroberi juga ya, ada tanaman stroberi. Waktu itu suami dikasih sama siapa gitu, saya kurang tahu ya, sama keluarga pasien apa gimana, saya juga kurang tahu. Pernah bawa satu pot. Ntar kapan-kapan aku bawa ke atas. Aku pengen teman-teman, karena emang nggak punya lahan ya, jadi di atap sini tuh sebenarnya bisa aku taruh-taruh pot-pot gitu ya, aku tanemin tuh, pengen nanti aku jadiin lahan tapi numpang aja pakai pot kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini gerimis tapi enak adem sih sebenarnya kalau dibuka, cuma petampias ya, jalan. Aku duduk sini teman-teman, kita ngerumpi berdua. Ini lah ya, Ora enak lah. ya nggak apa-apa kan, harus istirahat. Udah setok, apa-apa. Lagi dikit lagi. Udah. Ayo, dikit. Lah. Wes. Hai teman-teman, siapa yang kepingin ini nggak punya cemilan? Ini ada sisa pempek ya. Kemarin bikin pempek, ini kuahnya juga, cukonya masih, cuko pempeknya. Rujak serut. Andalannya rujak serut teman-teman. Ayo teman-teman yang mau merapat ya, ini kita nyantai di atas. Cuman ini lumayan apa sih, agak panas ya, karena atasnya tuh belum ada plafonnya, jadi masih apa tuh kayak seng gitu, yang belum jadi ya. Jadi ini sementara aja, bisa, yang penting itu bisa jemur di atas, nyuci di atas tuh nggak kehujanan teman-teman. Ini ayahnya juga kalau pas libur bebenah sedikit-sedikit ya. Makan pempek dulu, ini aku pakai cuko. Kalau makan pempek itu enak pakai piring kecil gini teman-teman. Kalau dulu waktu masih kecil ya, kalau di Palembang asli itu piringnya segini-gini kecil. Jadi satu orang tuh piringnya satu. Dia kalau Palembang makan apa Lampung, Bu? enggak, maksudnya kalau orang Palembang asli. Dulu yang bikin orang Palembang waktu aku kecil. Kayak gini. Enggak, minumnya begini. Itu seperti itu. Tapi kalau kita rame-rame jorok ya. Ini biasanya untuk satu orang tuh satu piring. Telurnya di dalamnya. Panas-panas ngerujak. Seger ya. Kan udah didinginin rujaknya. Ya aku belum pernah ya teman-teman bikin konten di atas gitu. Selama ini bikinnya makanan mulu. Atasnya gudang sama cucian doang. Ini di luar mendung, tadi sempat gerimis.
Rujak dingin campur kopi panas. Wah, aku ingetnya. Wah. Cukanya seger banget. CF Country Pista. Aku belum makan udah habis. Tidak sopan Anda. Saya bawa ke atas udah dihabisin tanpa permisi. Country Pista. Ke jendela biar dapat angin. Tuh, teguh nandur anggur. Woi. Mana? Emang anggur? Ayo, tolong. Bukan. Tahu. Keren. Tapi kan padahal kalau dak dikasih air, kalau daknya nggak di apa tuh semen keramik itu kan airnya Kan dia ngerus. di pot-pot semuanya, enggak langsung didak. Ya tapi kalau disiram kemana? Kalau aliran airnya nggak lancar itu ngerusak. Dak kayak kita dulu kan rusak. Alhamdulillah. Paling 5 tahun. Iya. Ini tetangga paling 5 tahun juga tuh udah. Itu udah mulai ngelupas ya. Udah mulai lumutan. Mm-mm. Ditambah yang sana yang sini malah. Mm-mm. Soalnya airnya nggak lancar. Tapi kalau air itu langsung habis ke bawah ya enggak ya. Ya kalau bisa miring maksudnya. Dibikin miring. Jadi air tuh nggak ada yang berhenti di dak itu dia langsung habis gitu nggak apa-apa kan langsung kena panas. Tapi kalau bikinnya datar rata ya apalagi ada agak ke dalam gitu lantainya itu kan air ngembang ya bisa kayak dulu punya riwayat penyakit berapa tahun itu ceritanya gini teman-teman ya. Ini yang saya di atas ini dulu itu kan belum kita atepin, ini ngatepinnya juga belum lama ya, baru 3 tahun. enggak berapa ini sih kita bikin atapnya ini belum setahun ya. 3 tahun. Hah? 3 tahun. Kasih atap ini masa. Nah selama dari kita bangun bikin dak itu teman-teman ya, itu sampai kemarin kita bangun tuh ada berapa tahun ya, 7 ada 7 tahun teman-teman, karena ya biaya dan dana sama biaya sama ya, karena biayanya kita hitung-hitung itu besar banget, terus kebutuhan kita juga banyak waktu itu ya, anak sekolah, dua-duanya sekolah, jadi kita lebih mengutamakan ke pendidikan anak ya. Tadinya mau buat di pagar doang buat jemuran gitu. Iya, Ternyata sering hujan, jemurannya kehujanan juga. Jadi kena hujan panas itu daknya tuh rusak teman-teman ya, semennya tuh pada ngelupas atau rontok-rontok gitu ya. Lumutan. Akhirnya apa rembes ke bawah. Jadi atap lantai bawah itu banyak pasir yang pada jatuh gitu teman, perutuk gitu kan, kalau hujan itu kelihatan basah atapnya. Nah pas alhamdulillah ada rezeki kita nekat, walaupun rezeki itu sedikit ya kita nekat lah, yang penting atas itu bisa terpasang atap ya, walaupun belum rapih ya, masih gundul-gundul aja gini, yang penting udah ada atapnya, paling tidak itu air nggak rembes lagi di dak ya teman-teman. Ya bismillah dan alhamdulillah, selalu bersyukur apapun dan seberapapun rezekinya, yang penting niatnya. Nah ini dulu saya juga jahit teman-teman ya, ini ada mesin jarum satu, ini mesin pabrik ya, dua-duanya itu juga ada satu lagi. Dulu ini di bawah tapi saya taruh sebelum yang atas jadi itu aku taruh bawah teman-teman. Jadi aku dulu tuh sebelum menikah itu kerja di garmen ya teman-teman ya, tapi di bagian sampel. Jadi aku bagian bikin sampel yang atau contoh-contoh baju yang nanti kita order ke luar negeri. Nah setelah di ACC sampel itu baru nanti perusahaan kami itu bisa produksi ribuan, bahkan Jutaan. enggak sih kalau jutaan ya, enggak tahu kalau semua di total iya, tapi setiap model itu bisa ribuan ya, ribuan piece baju gitu ya. Itu kuncinya ada di bagian sampel atau bagian saya ya, bagian ruangan saya.
kalau bagian saya itu belum deal, belum di ACC orang luar negeri. Jadi kita juga nggak, perusahaan kami yang ada di Indonesia, pasti bukan kami ya, perusahaan yang aku kerja di Indonesia itu nggak dapat orderan. Karena apa? Karena mungkin belum di ACC, mungkin kualitas kurang bagus apa gimana gitu. Terus aku mungkin kerja 10 tahun lebih ya teman-teman. Nah waktu itu karena kalau kita kerja terus juga kita bingung, nanti anak udah mulai mau sekolah, saya bingung kan harus nyari orang lagi, bayar orang lagi, terus kita masih ngontrak, jadi biaya tuh pecah kemana-mana. Akhirnya saya sama suami nekat bulat. Saya juga udah bilang ke suami kalau saya udahlah berhenti kerja, pengen fokus ke anak, pengen nyari rumah, walaupun gubuk-gubuk lah intinya kayak gitu, tapi kita udah nggak ngontrak. Kalau sekarang gini teman-teman, ngontrak waktu itu tahunan ya, karena kita itu, ini cerita ya teman-teman, sharing ya. Aku nggak masak hari ini, udah sih tadi bikin nasi goreng suami. Jadi aku sharing aja, ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya, semoga teman-teman terhibur gitu ya. Nah terus pikir-pikir gitu, setahun itu kita bayar rumah berapa ya kontraknya tuh? 4 ya pertama. 4 sampai 5 juta per tahun. Per tahun itu tahun berapa ya? 2010. 2010 ya. Nah kan kita di sini udah 2007. Kita di sini 2007 loh ya. 2005 ya. 2005. 2004 lah, 2005 lah. Tahun 2005 tuh teman-teman, waktu itu gaji saya pun masih kecil, gaji suami juga masih kecil, apalagi suami kan kerja di, kita nggak maksudnya nggak meremehkan gaji segitu, tetap bersyukur ya, tapi di zaman itu, di waktu itu tuh gaji segitu tuh ya menurut kita udah banyak ya, tapi kalau dibandingin sekarang ya kecil gitu ya. Sekarang kan mungkin UMR-nya juga lebih besar. Waktu itu apalagi di tempat kerja suami itu nggak ada lemburan sama sekali ya. Dari awal itu nggak ada, jadi benar-benar UMR, benar-benar gaji pokok yang harus kita bagi-bagi ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya juga masih kerja, jadi ya kita atur-atur aja lah. Sampai intinya kayak gini, apa ya, karena saking saya itu juga Mas itu punya impian harus punya rumah itu sebelum anak sekolah. Jadi satu gaji itu benar untuk semuanya, untuk bayar kontrakan yang setahun 4 juta sampai 5 juta, bayar pembantu itu kan nginep ya teman-teman, jadi kita yang ngasih makannya untuk tiap hari kan ya. Terus untuk gajinya kayak gitu. Terus untuk transport itu kita berdua itu waktu itu nggak pernah motor jadi ngangkot. Jadi dua-duanya itu sama-sama ngangkot, beda arah teman-teman. Saya yang paling jauh ya, kalau suami cuma satu arah, lampamanya dulu 2000 nyampe lah. Kalau saya itu jauh banget, nanti dari jalan raya harus jalan kaki. Nah jadinya ya duit suami untuk beli susu. Waktu itu anak saya yang kakak Puspa itu kan nggak mau ASI ya, selama cuti saya udah habis tuh nggak mau ASI, jadi dia harus susu, makannya susah, jadi dia kebutnya di susu. Lah itu duit segitu terbagi-bagi, akhirnya apa, jadi yang punya ayahnya dipakai di segala macam kebutuhan. Nggak apa-apa sini. Nah untuk gaji saya pribadi, apa ya, saya bekukan dalam arti gini teman-teman, nggak saya keluarkan sama sekali. Karena apa, aku berpikir kalau kita keluarin semua itu duit akan habis ya teman-teman. Jadinya benar-benar ya segitu kita cukup-cukupin, mau kurang mau apa kita cukup-cukupin. Halo. Jadi mau les, hati-hati ya dek. Nih itu megang, takutnya tapi jajan itu jangan dipegang dong, basah ntar. Mana tasnya jangan pakai itu aturan dek. pakai motor ayah aja. Enggak, tas itu basah loh, ntar HP-mu rusak. Udah. Salim les teman-teman. Itu ya, tutup ya dek, lewat dapur ya. Lewat dapur. Aku lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi nyampe mana ya, lupa. Oh, masalah gaji ya. Ini bukan pamer teman-teman, aku cerita pengalamanku, pengalaman yang lumayan agak apa ya, agak pahit-pahit dikit lah waktu itu ya. Kalau sekarang ya sedikit-sedikit alhamdulillah udah ada perubahan, kita udah punya gubuk, udah bisa berbenah dikit-dikit ya. Anak juga alhamdulillah udah dua-duanya sekolah. Ya tetap memang prihatin itu perlu ya. Tapi kadang-kadang
kalau berpikir bisa nggak ya gitu, kadang-kadang tuh sedih juga gitu ya, takut kita nggak bisa nyekolahin anak gitu. Nah itu alhamdulillah kerja keras kita berdua waktu itu. Terus anak Puspa umur berapa ya waktu itu ya, 3 tahun lebih ya. Mau masuk TK. Pokoknya mau PAUD ya, 3 tahun lebih lah teman-teman, hampir 4 tahunan itu aku nekat untuk ngundurin diri ya. Sebenarnya perusahaan tidak ngizinin teman-teman, saya nggak boleh. Sampai pernah itu personalia atau bos ya, bos di tempat kerjaan saya yang Mister orang Korea itu sampai kayak nggak mau ngeluarin pesangon saya, terus nggak mau ngasih apa tuh surat pengalaman kerja, apa tuh bahasa ininya apa ya kalau pengalaman kerja itu ya, paklaring gitu kayak gitu ya teman-teman. Tapi karena saya udah pikirannya bulat, kalau saya nggak keluar-keluar nanti saya harus membayar yang momong gitu ya, bayar kontrakan terus. Ya udahlah, kalaupun gaji hanya sebelah, mudah-mudahan kalau kita ngurus anak sendiri kan udah nggak bayar pengeluaran, udah mulai berkurang ya. Ya Tidak bayar rezeki, pembantu, tidak bayar ngontrak rumah gitu. Jadi kita benar-benar nekat. Dan saat itu gaji saya yang dari saya mulai nikah ya itu yang nggak pernah dikutik-kutik sama sekali. Alhamdulillah walaupun nggak banyak waktu itu ya, sampai kita tuh jual-jual emas-emas tuh ya, bukan emas apa ya teman-teman, kayak mas kawin tuh suami istri, suami mas kawin saya itu kan ada 10 gram ya, dua-duanya 5 gram tuh yang dulu suami beli itu. Aku udah niatkan ini kita jual buat tambah-tambah yang tadi dari uang hasil kerja saya itu ya. Nah itu dikeluarkan. Terus ketambahan waktu itu hampir 5 bulan dari saya keluar itu, karena perusahaan masih menginginkan saya untuk masuk lagi, akhirnya mereka pun menyerah. Dan itu hanya gertakan mereka agar saya tuh kembali lagi bekerja gitu ya. Ya saya bersyukur sih dikasih kepercayaan. Kalau dia melarang saya keluar tuh berarti dia masih ngasih kepercayaan atas kerja saya, kerja keras saya itu. Mungkin di situ dianggapnya ya lumayan mungkin ya, jadi masih dipertahankan gitu perusahaan. Cuman karena aku harus punya pilihan lain, harus bisa menentukan apa sih yang harus aku lakukan untuk saya kedepannya bersama keluarga kayak gitu kan, yaitu jalan satu-satu keluar. Akhirnya hak saya yang dari perusahaan itu dikeluarkan, dan saya dipanggil waktu itu ya, ditelepon, disuruh ke perusahaan. Saya dikasih paklaring pengalaman kerja, pesangon. Alhamdulillah biarpun tahun segitu tuh belum banyak teman-teman, masih sedikit banget, sedikit. Gaji saya aja di waktu itu masih sekitar mungkin 1,5 juta kayaknya itu ya, baru 1,5 juta teman-teman, masih kecil banget itu. UMR masalahnya waktu itu masih kecil, belum gede. Alhamdulillah. Terus saya juga keluarin jam sostek, nah itu bisa aku kumpulin sama gaji selama itu. Terus suami juga nyari pinjaman ke saudara. Nah alhamdulillah lah, terus kita nyari-nyari ya, karena mungkin niat baik kita mau nyari rumah ada aja gitu, ketemu jalan teman-teman. Tapi ya pertamanya perjuangan sih, kita muter-muter ke Jakarta, kemana, Bekasi, ke pelosok-pelosok itu, asal udara ngomong nih ada tanah dijual, nih ada rumah dijual, kita survei ke sana. Ya kita nggak bisa asal beli ya teman-teman, karena ya suami kerja waktu itu, sampai kita itu nggak mementingkan kendaraan roda 2 atau motor karena takut duitnya kalau kepake itu nanti kita mau nyari untuk beli gubuk itu nanti takutnya nggak cukup ya. Jadi kerja masih bisa lah, suami naik angkot walaupun jauh gitu masih bisa. Ya udahlah, alhamdulillah dapatlah di kota Bekasi ini, walaupun suami agak jauh tapi kendaraan waktu itu 24 jam ya, jadi 2 kali naik kendaraan. Lumayan sih, Bekasi Jakarta itu ya jauh teman-teman, tapi ya bismillah, namanya berjuang buat anak istri ya. Terus kita saking pengennya punya gubuk, alhamdulillah. Nah sekarang alhamdulillah udah punya kendaraan ya, udah kebeli, walaupun ibaratnya ngeridit, tapi alhamdulillah rumah juga udah kebeli, walaupun ya nggak rapi-rapi banget ya. Ya inilah cerita saya mungkin teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga
Kakak Puspa sekarang udah kuliah, walaupun belum merasakan tempat kelas belajarnya ya di Fakultas Unsika itu. Kakak Puspa juga belum pernah tahu kelasnya di mana, karena selama dia masuk pandemik itu kan apa sih namanya, lagi banyak virus corona ya teman-teman. Sampai sekarang aja belum aktif, tapi masih daring gitu, belum aktif tatap muka lah ya. Nah itu alhamdulillah lah, yang penting kakak udah bisa kuliah. Tiap semester kita kumpulin dikit-dikit ya, walaupun banyak pahitnya teman-teman, tapi alhamdulillah niat kita baik ya. Nah ini Dede Aurel juga, ini udah kelas 6, bentar lagi SMP, itu juga biaya lagi ya. Pokoknya kita syukurin teman-teman. Itulah cerita saya nggak nyeritain orang lain teman-teman ya, ini nyeritain saya, dan saya nggak pamer ya. Emang kontennya tentang keseharian saya ya, saya menceritakan tentang apa aja yang pantas saya ceritakan ya, bukan aib atau bukan apa sih, pokoknya bukan nyeritain orang lain lah. Intinya aku nyeritain aku dan keluarga aku sendiri. Mudah-mudahan kalaupun ini bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi inspirasi ya alhamdulillah. Tapi bila tidak baik atau tidak berkenan di hati teman-teman, ya nggak usah ditonton, di skip aja ya teman-teman ya. Nah ini lanjut teman-teman, ini suami lagi kotak-kotak kemana saya juga nggak tahu. Iya, saya mau keliling-keliling, saya mau kasih tahu teman-teman tempatnya tuh seberantakan apa ya teman-teman. Dan terima kasih loh udah dengerin curhatan saya tadi ya. Nah ini aku mau lihat sekeliling. Nah ini torennya tuh di atas teman-teman ya. Ini di sini, yang kalau di sini tadi kan jendela satu, ini buat kalau keluar arah sana tuh ada jendela buat angin-angin lah. Di sini yang dua sebelah sini. Nah ini gang, ini yang bawah ini gang setiap saya ada di video ya teman-teman ya tuh. Nah itu ruko yang depan rumah tuh, tempat jemurannya. Suami lagi telinjing pakai celana doang, karena dia mau keringetnya luar biasa kalau lagi kerja. Nah ini aku mesin taruh di sini teman-teman ya, tuh mesin cuci aku taruh di atas jadi biar nggak kehujanan. Kalau di sini alhamdulillah karena banyak penerangan dari jendela kiri kanan, jadi jemuran kering teman-teman ya. Terus kita juga akan dikeringin dulu. Nah ini masih berantakan banget teman-teman tuh. Ya Allah, kayak kapal pecah. Nah ini tangga yang tadi dibikin suami, mungkin buat masang lampu apa-apa, saya juga kurang ngerti. Nah ini di sini ada satu kamar sebenarnya teman-teman ya, tapi belum jadi. Ada satu kamar. Nah ini masih banyak kayak dibikin gudang sementara, karena masih sisa-sisa kayu. Sayang kalau dibuang ya teman-teman. Nanti bisa dimanfaatkan kalau pas lagi mau bikin ini kan atapnya belum dikasih plafon teman-teman. Siapa tahu nanti mau bikin plafon masih bisa dipakai ya. Jadi sisa-sisa bahan tuh sama suami disimpan. Nah di sini juga ada jendela. Ini jendela ke samping ya teman-teman ya, ini bisa dibuka. Tuh anginnya banyak di sini tuh, enak banget. Nah ini lorong tuh, jadi bisa buat sirkulasi udara, lumayan lah. Anginnya adem banget di sini kalau dibuka. Cuman karena nggak ditempatin atas, kalau dikasih dikas, kalau dibuka jendela takut lupa, ntar malam tikus teman-teman. Ini banyak besi-besi sisa, nanti bisa kepake. Kita keluar lagi. Nah Pak tukangnya habis rujak ganti empik-empik, empek-empek. Oh iya ini mesin teman-teman, ini mesin saya udah kotor banget karena udah nggak pernah dipakai ini teman-teman. Sebenarnya sayang banget ya. Nah dulu tuh setelah kerja di garmen, saya di rumah juga jahit teman-teman ya. Tuh ini mesin pabrik ya, ini udah kotor banget, harusnya dibersihin, kasih tutup sebenarnya ini. Tuh. Nah ini jarum satu, yang ini mesin obras, ini juga mesin pabrik, mesin besar tuh. Nanti kapan-kapan kalau udah rapi mau dibersihin, ditutup. Tadi rumah. Ngerti.
berarti. Kowe nyapu barang. Ayo. Lebih. Aduh. Ngopi dulu ngopi. Yang sama ngopi. Nah, oke teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dulu nih cerita-cerita kita, santai-santai kita di atas ini ya, di lantai atas yang super berantakan dan ngebul. Ini tadi udah disapu suami, udah mendingan lah nggak ini. Masih baru dipelur, belum di keramik ya. Nah, ini juga tadi bikin tangga ya, tangga buat masang lampu apa saya juga kurang tahu. Ya pokoknya tetap bersyukur dan tetap selalu harus bahagia teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman agar saya lebih bersemangat lagi bikin konten-konten berikutnya tentang channel dan keseharian Sulika Eka. Oke teman-teman, terima kasih udah setia nonton dan selamat bergabung yang baru bergabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.